Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus komite yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan saya hormati pula ustazah, guru dan pegawai SDIT Insan Madani yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa menghadiri salah satu kegiatan yang menjadi tugas calon guru penggerak, yaitu aksi nyata yang dimana pada hari ini akan dibahas tentang peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya senantiasa istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini merupakan kegiatan kolaborasi dalam memetakan atau mengidentifikasi aset, sumber daya atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Jadi insya Allah nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi apa-apa saja yang sekolah miliki, yang merupakan itu adalah aset yang mungkin saja selama ini kita tidak sadari. Ternyata itu adalah kekuatan kita, sumber daya yang bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan peran kita di sekolah ini, baik itu sebagai guru, pegawai, dan sebagainya. Jadi insya Allah nanti mohon masukan dan dari ustaz-ustazah, dari orang tua siswa maupun komite untuk mengidentifikasi jika ada hal-hal yang kemudian belum kami paparkan di sini. Jadi kami sebagai calon guru penggerak sudah melakukan identifikasi terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita SDIT Insan Madani. Namun tentu saja ini terbatas ya, karena hanya dari sumbernya hanya dari saya pribadi. Jadi nanti harapannya setiap kita yang punya ide atau punya inspirasi dari aset atau kekuatan sumber daya yang kita miliki, maka silakan kita berikan masukan. Ya, jadi perkenalkan, ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses kami di calon guru penggerak, yaitu ada yang namanya Pak Donald Walter Dias. Beliau adalah fasilitator yang mendampingi kami dalam pembelajaran daring. Beliau adalah orang Ambon dan setiap bulan kami ketemu selama 6 bulan ini. Kemudian ada namanya Pak Fadli Akib. Beliau adalah pengajar praktik kami yang setiap bulan datang di sekolah ini mendampingi kami sebagai CGP. Jadi beliau adalah guru dan pernah menjadi kepala sekolah di SMP IT Wahda Islamiyah. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh CGP dalam kegiatan ini, yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kita ingin sama-sama nanti mengidentifikasi apa saja aset yang kita miliki, sumber daya yang kita miliki, dan selama ini insya Allah banyak sekali sebenarnya, tapi mungkin saja itu belum teridentifikasi. Jadi dalam pengelolaan aset ada dua pendekatan yang biasanya kita jumpai di tengah-tengah pengelolaan aset itu sendiri atau pengelolaan sumber daya itu sendiri. Yang pertama kita harus mengetahui pendekatan itu
dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir dalam melihat sesuatu. Jadi di sini ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan berbasis defisit atau kekurangan, dan kemudian kedua pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Jadi ini yang dimaksud pendekatan berbasis kekurangan, ya. Jadi dalam pengolahan sumber daya kadang-kadang kita jumpai kita mengelola sumber daya itu berdasarkan fokus pada kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Kemudian masalah yang dimiliki fokus ke situ, sehingga itu akan menurunkan atau tidak memunculkan potensi yang dimiliki sebenarnya di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian pendekatan yang kedua yang disampaikan oleh teori ini yaitu pendekatan berbasis aset. Jadi ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif. Jadi pendekatan ini adalah dia berupaya untuk menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan atau dalam lingkungan kita. Jadi dengan menggunakan kekuatan itu, insya Allah itu menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan positif di lingkungan sekolah kita. Jadi selama ini ada juga, memang selama ini saya juga sering menyadari bahwa selalunya kita banyak berpikir masalah. Padahal sebenarnya kalau kita mau berpikir positif, banyak kekuatan, kelebihan, sumber daya yang kita miliki, yang itu kekurangan atau masalah itu bisa tereliminir atau bisa dia tenggelam dengan banyaknya kekuatan yang kita miliki kalau kita ingin identifikasi. Untuk perbedaan lebih jelas terkait dengan dua pendekatan tersebut, yang pertama di sebelah kanan ini ada pendekatan berbasis masalah, kekurangan, hambatan. Kemudian yang di sebelah kiri ada pendekatan berbasis aset, kekuatan. Bagaimana perbedaannya? Kalau berbasis kekurangan itu fokus pada masalah dan isu. Kalau berbasis aset ya fokus pada aset dan kekuatan yang dimiliki. Kemudian berkutat pada masalah utama, kemudian kalau berbasis pada aset membayangkan masa depan. Jadi dia tidak di situ terus terkungkung dengan masalahnya, sehingga dia tidak sempat apa yang akan dia bisa capai di masa depan. Kemudian selanjutnya berbasis masalah itu dia mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, apalagi yang kurang. Kalau berbasis aset dia berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kadang-kadang kita sudah banyak melewati hal-hal yang luar biasa, tapi selalu kita berpikir masih banyak yang kurang, masih banyak yang kita butuhkan. Ternyata itu bisa mematikan potensi kita. Kemudian fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi lain. Kemudian kalau berbasis aset dia mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Jadi walaupun misalnya secara minim dia bisa lakukan kegiatan dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif, menggunakan hal-hal atau aset yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian kalau kekurangan itu merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Ini yang sering kita lakukan selama ini. Kalau dia berbasis aset, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Jadi ini yang harus kita kembalikan pada relnya, bahwasanya kita berbuat apapun yang kita programkan itu kita selalu fokus pada relnya, fokus pada tujuan atau visi kita. Ada visi sekolah kita, ada visi misi sekolah kita, itu yang kemudian kita buatkan program supaya itu tercapai. Karena kalau kita fokus pada masalah, maka saya yakin tidak akan pernah habis masalah. Masalah di sekolah ini dari orang tua siswa, dari teman sejawat kita sendiri, itu pasti ada saja masalahnya. Tapi kalau kita fokus membuat program atau proyek pada tujuan kita, maka insya Allah itu akan melaju tanpa kemudian mengabaikan juga masalah. Tapi masalah itu insya Allah kita tidak fokus, tapi kita tetap perhatikan, namun fokus kita adalah mencapai tujuan kita. Kemudian terakhir, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau berbasis aset dia melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi saya kira di sini kita sudah rapat program setiap tahun, dan itu salah satu cara kita mengelola sumber daya berdasarkan aset. Jadi dalam aset itu menurut Green dan Haynes,
tahun 2016, beliau memetakan 7 aset utama. Jadi dalam buku tersebut disebutkan sebagai modal utama. Jadi 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan kembali sumber daya, menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset tersebut dapat saling beririsan satu sama lain. Jadi 7 aset ini sangat penting kita pahami, dan itu ada di sekitar kita, ada di sekitar lingkungan sekolah kita, di kelas kita pun. Kalau kita mau identifikasi 7 aset ini, maka itu bisa diidentifikasi. Ini yang kemudian 7 aset yang kemudian kita harus petakan di sekolah kita. Dalam hal ini yang kita lakukan sekarang, kita ingin memetakan aset-aset apa saja yang kemudian ada di sekolah kita, dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal lingkungan, serta modal finansial. Jadi ini semua bisa kita turunkan di kelas kita juga. Nanti kita lihat apa itu modal manusia, seperti apa penjelasannya. Ya, kalau modal manusia itu kita bisa memahami yang mana itu modal manusia. Dia adalah sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan investasi yang paling berharga dari semua komunitas, dari sebuah komunitas. Jadi ini adalah modal yang paling utama yang kita miliki. Ketika itu kita bisa memiliki sumber daya yang berkualitas, insya Allah itu investasi yang sangat luar biasa. Jadi sumber daya manusia, itu namanya modal manusia. Nanti kita lihat apa saja. Kalau modal sosial itu contohnya seperti dalam asosiasi, perkumpulan yang berhubungan dengan agama, politik, pemerintah, serta komunitas lainnya, itu adalah modal sosial. Kalau modal fisik ada 2, yaitu bangunan fisik, kemudian infrastruktur atau sarana prasarana yang mendukung pembelajaran di sekolah kita. Kalau modal lingkungan adalah modal yang ada di sekitar kita yang dapat mendukung jalannya organisasi, jalannya proses pembelajaran, termasuk baik yang ada di dalam lingkungan sekolah kita maupun yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Kalau di Palopo itu banyak sekali, nanti kita identifikasi. Kemudian yang kelima, modal finansial. Ini diantaranya dukungan keuangan, misalnya kerjasama dengan sebuah komunitas swasta ataupun BUMN misalnya, itu salah satunya. Termasuk bantuan pemerintah, termasuk di dalamnya nanti itu adalah bantuan atau sumbangan dari orang tua siswa maupun donatur. Kemudian selanjutnya yang keenam, modal politik. Yang mana itu modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial. Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk undang-undang atau peraturan daerah. Kemudian lembaga pemerintah perwakilan yang mewakili hubungan dan komunitas dengan komunitas, atau seperti komunitas sekolah, komunitas pelayanan kesehatan, listrik, air, itu semua adalah modal politik. Kita di sini ada banyak sekali. Kemudian terakhir adalah modal agama dan budaya. Jadi modal agama dan budaya ini merupakan hal yang sangat penting. Di antaranya termasuk kelembagaan tokoh-tokoh agama yang kemudian itu mendukung keberlanjutan organisasi kita atau sekolah kita. Jadi saya kira itu adalah 7 modal utama. Mari kita selanjutnya identifikasi. Jadi kita identifikasi yang mana modal-modal yang kita miliki di sekolah ini. Jadi sekali lagi, saya sebagai CGP sudah mengidentifikasi beberapa hal dari 7 modal yang disampaikan tadi. Yang pertama, modal manusia. Jadi modal manusia di sini, yang pertama saya identifikasi ada kepala dinas, ada pengawas bina, dan ada kepala bidang. Itu semua adalah orang-orang yang kemudian bisa mendukung perkembangan sekolah kita. Jadi dia
menjadi pendamping, mendukung pengembangan sekolah. Kemudian kepala sekolah, ya, kepala sekolah adalah modal manusia dalam sekolah kita. Kenapa bisa? Karena dia dapat mengorganisir sumber daya yang dimiliki dengan harapan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian guru ini adalah modal yang utama juga dalam sekolah kita, karena apalagi di sini guru kita ada yang rata-rata semuanya S1 dan ada yang S2. Ada juga yang sudah sertifikasi. Itu adalah modal yang sangat luar biasa dan semuanya rata-rata usianya masih muda dan paham tentang TIK, sehingga itu bisa menjadi kekuatan untuk mengembangkan pembelajaran yang kemudian berbasis TIK. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian tenaga kependidikan, TU termasuk di perpus, bendahara dan semuanya, itu adalah salah satu modal manusia yang kita miliki dan itu bisa digunakan untuk memberdayakan secara maksimal untuk menunjang program-program sekolah. Murid juga termasuk. Jadi murid kita ini dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda itu bisa kita optimalkan di sekolah kita dengan memanfaatkan potensi mereka masing-masing. Makanya ada namanya ekskul, ada program-program yang kemudian mendukung potensi perkembangan potensi anak-anak kita. Komite sekolah ini sangat membantu dalam mendukung program pengembangan sekolah kita. Kemudian dosen termasuk, karena di sini ada orang tua siswa kita yang banyak dosen, itu bisa menjadi narasumber, pernah kita pakai jadi narasumber pengajian atau narasumber yang lain nantinya. Karena kesehatan ini adalah aset juga yang kita miliki. Petugas-petugas puskesmas yang setiap beberapa bulan datang untuk mengecek kesehatan anak-anak kita, itu adalah salah satu sumber. Pengusaha, di orang tua kita itu banyak pengusaha juga. Itu bisa menjadi salah satu sponsor, ataupun dia juga menjadi salah satu namanya guru inspirasi. Ini yang belum kita lakukan ya. Mudah-mudahan ke depan teman-teman wali kelas, ketika ada orang tua siswanya yang nyambung dengan materi kita, itu bisa kita undang sebenarnya menjadi pemateri atau menjadi guru dalam sehari atau guru dalam 1 jam misalnya. Itu adalah potensi yang perlu kita manfaatkan orang tua siswa kita, yang kalau itu bisa kita identifikasi kemampuannya masing-masing, insya Allah itu sangat berguna bagi pembelajaran kita, dan itu menjadi inspirasi yang real bagi anak-anak kita di kelas. Tokoh agama juga termasuk di sekolah kita, banyak tokoh agama. Jadi dari apa yang sudah saya identifikasi terkait modal manusia, kira-kira dari ustaz-ustazah, dari Bapak Ibu semua, mungkin ada hal yang menjadi aset dari modal manusia ini, sumber daya manusia ini yang belum muncul di sini. Silakan, kita mungkin ada usulan atau ada pemikiran bahwa ini kayaknya masuk di modal manusia. Ya, silakan. Sebelum kita lanjut ke modal yang kedua, ada mungkin modal manusia, sumber daya manusia yang lain selain yang saya sebutkan tadi. Apa lagi kira-kira? Tokoh masyarakat, bisa juga tokoh masyarakat. Ya, sopir. Tidak masuk di angka itu kira-kira. Di finansial. Finansial kayaknya catering. Tokoh masyarakat. Okay. Ada lagi mungkin yang lain? Tokoh masyarakat ini apa artinya? Relevansinya dengan apa proses sekolah kita? Sebagai narasumber atau sebagai apa? Narasumber ya. Termasuk narasumber. Ada lagi yang lain mungkin dari modal manusia yang ada yang terkait dengan sekolah kita? Security masuk tadi di tenaga kependidikan. Ini tenaga kependidikan itu mulai dari guru, TU, cleaning service, semua yang ada di
selain guru di sekolah kita itu tenaga kependidikan semua. Ada lagi mungkin yang lain sudah masuk ya tadi seperti itu. Ya, pemerintah lain di modal politik dia. Komite sudah ada ya? Sepertinya sudah ada tadi. Komite. Ini sudah ada komite sekolah. Ada yang terkait dengan sekolah kita. Jadi satu tadi tambahnya tokoh masyarakat, orang-orang yang terkait dengan sekolah kita. Modal politik dia. Ada yang masuk modal politik, ada yang masuk modal. Nanti kita lihat selanjutnya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke modal sosial. Nah, ini berupa komunitas-komunitas yang bisa kita kerjasama, kolaborasi dengan mereka untuk mendapatkan mengembangkan atau mendapatkan hal-hal yang positif dari komunitas tersebut. Di antaranya ini yang saya identifikasi ada KKG kalau di tingkatan guru, kemudian ada K3S kalau di tingkatan kepala sekolah. Ini bisa menjadi kekuatan untuk membantu guru mengembangkan kompetensinya, termasuk kepala sekolah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian PGRI, ini PGRI kan komunitas guru seluruh Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini bisa menjadi tempat untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan, misalnya pengangkatan guru honor menjadi ASE, itu salah satunya di situ bisa diperjuangkan. Kemudian termasuk perguruan tinggi atau universitas, ini menjadi modal sosial kita karena kita bisa berkolaborasi, termasuk berkolaborasi dalam program-program yang kita rencanakan di sekolah. Kemudian puskesmas, ini sudah jelas ya, ini kita memanfaatkan terkait dengan pelayanan kesehatan di sekolah kita dan itu gratis. Kemudian pramuka, ini pramuka kita ada komunitas di sekolah dan ada komunitas secara lokal maupun tingkat nasional. Ini membantu kita sebagai wadah murid untuk mengembangkan kemandirian dan karakternya. Mungkin dari model sosial yang saya paparkan tadi sudah saya identifikasi dari semua itu, mungkin masih ada modal sosial atau komunitas-komunitas yang itu bisa memberikan dampak positif ketika kita bisa berkolaborasi seperti itu. Ada mungkin yang lain? Ya, dinas perpustakaan masuk di mana itu ya? Sepertinya masuk di modal fisik ya. Dinas perpustakaan, oke, kita masukkan dulu. Ada lagi yang lain mungkin modal sosial? Misi. Oh iya, misi juga. Ini yang terlupakan ya. Itu termasuk modal sosial. Mitra Izi. Sebagai wadah apa ini? Sebagai wadah untuk menyalurkan panti asuhan. Oke, apa lagi mungkin masih ada? Kira-kira modal sosial kita yang biasa kita bisa kolaborasikan, bukan yang sekarang saja ya, yang belum kita kerjasama, misalnya ada satu lembaga yang bisa kita kerjasamakan, itu bisa. Misalnya ada ya konsultan pendidikan sepertinya dia tidak masuk di sosial ya, karena dia kayak bisnis begitu, karena kan konsultan itu kan butuh
ada kesepakatan. Ini yang modal sosial ini cenderung kepada hal-hal atau kegiatan yang bersifat apa namanya, ya kepentingan orang banyak, termasuk kepentingan siswa itu sendiri. Modal sosial sudah ada puskesmas. BNN, ya bisa juga BNN. Pemadam kebakaran. Dia tempatnya filter anak-anak. Masuk anu dia itu. Modal, ya pemadam juga termasuk kalau ada kerjasamanya. Biasa filter ya. Ya, PDAM. Nah, semua itu. Apa namanya tuh? BUMN ya? BUMN ya? Bukan. PDAM di BUMN sama BNN. BNN, PDAM, apa lagi, pemadam. Apa anunya itu, sebagai apa? Sebagai wadah apa dia? Wadah tempat belajar siswa sosial. Komunitas Sebagai belajar. wadah, Sarana belajar sebagai siswa. sarana pelajaran di luar lingkungan sekolah. Ya. Pembelajaran lapangan. Anu, kalau finansial. Iya, masalahnya Bang. Sebagai sarana pembelajaran di luar sekolah. Oke. Modal sosial ya, karena kan kita juga sering hampir setiap tahun kayaknya ada yang ganti. BNN itu biasa kita sosialisasi ya, perlu sosialisasi. Apalagi? Ada namanya? Ya. PSI itu finansial, Bang. PLN Adakah komunitas wirausaha? Ada ya? ada Ustadz Ya. Jadi Madani Mak. jadi komunitas wirausaha. Anu sekarang namanya. Kan banyak komunitas wirausaha yang bisa tuh, komunitas wirausaha. Ini juga bisa jadi narasumber atau entrepreneur. Ikhlas. Apa? Sebagai narasumber ya? Ya, narasumber. Narasumber Di- terkait Misalkan ada menyelesaikan. Yang mengisi lingkungan belajar kan begitu kemarin ada. Nafsa terkait sosialisasinya. kewirausahaan. Kewirausahaan. Boleh Nah, ini. jadi ini bisa kita teman kerjasama nanti kalau ada terkait dengan materi, terkait dengan usaha atau termasuk yang Madani Market, itu bisa kita panggil sebagai narasumber untuk memperkenalkan bagaimana seorang pengusaha, bagaimana seorang wirausaha dalam mengelola usahanya. Jadi ini kita catat saya dulu, nanti kita lihat ke depan bagaimana pemanfaatannya. Masih ada modal sosial? Soal apa? Bagaimana bentuk anunya, pemanfaatannya? Nah, kita sudah karena lembaga isi kan sudah terjun langsung ke bantuan-bantuan. Sebenarnya masuk di isi ya, bisa masuk di Ya, isi. karena kan kita bukan bantuan fisik. Jadi semuanya bisa tercover di situ ya, di easy. Easy. Oke. Ya, selanjutnya modal politik. Ini modal politik. Yang sudah saya identifikasi itu ada anggota dewan, anggota DPRD. Itu bisa membantu dalam pembangunan fisik. Biasa ada namanya dana aspirasi. Kemudian merumuskan kebijakan terkait pendidikan, itu juga bisa menjadi strategi pemanfaatannya. Kemudian pemerintah setempat ini sebagai mitra dalam pelayanan kepentingan warga sekolah. Ada pengurusan, ada peminjaman tempat dan semuanya, termasuk itu bisa kita lewat situ. Termasuk bank, ternyata dia masuk ke saya baca-baca beberapa sumber, dia masuk ke modal politik juga. Dia sebagai sarana penyetoran, sekaligus dia masuk ke modal finansial nantinya sebenarnya. Jadi itu bisa menjadi modal politik. Mungkin ada yang lain modal politik ini. Modal politik, kalau modal politik itu
Jadi dia adalah kelompok yang terkait dengan lembaga pemerintah atau perwakilannya, komunitas-komunitas sekolah termasuk komunitas pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan listrik air, dia masuk di situ. Ini dalam hal kepentingannya ya. Kalau tadi kan kerjasama untuk dimanfaatkan dalam hal untuk pembelajaran. Kalau ini untuk menunjang proses lancarnya sekolah kita, proses di sekolah kita. Kalau tidak ada air kan susah juga itu. Pasti dikasih pulang cepat anak-anak. Jadi termasuk PDAM ya, PDAM, karena dia mendukung dalam segi penyiapan air. Berarti termasuk listrik, PLN juga, Kantor lurah. PDAM. Ini pemerintah setempat masuk di situ semua. PDAM, apalagi? Ya, listrik dia listrik. Kalau wifi itu masuk di modal fisik nanti. Ya, dia yang sarana prasarana dia yang mendukung. Listrik apalagi kira-kira? Modal yang di luar kita yang itu ya Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Tidak masuk ke pemerintah setempat itu. Masuk di situ. Dia semua dinas-dinas itu sudah lurah kecamatan itu sudah masuk ke pemerintah setempat tadi. Iya, cocok Mi. Masuk ke pemerintah setempat. Jadi ini mitra pelayanan kepentingan warga sekolah. PDAM, listrik, apalagi tadi? Kesehatan, komite pelayanan kesehatan. Komite ini komite bukan nanunya ya, bukan puskesmas. Kalau ada komite, berarti termasuk mungkin itu? Yang dewan pendidikan ya? Iya. Sepertinya termasuk itu ya, politik. Dewan kan tadi anggota dewan itu secara umum. Kalau ini kan dewan pendidikan ya, Dewan Pendidikan Kota Palopo. Ada toh? Yang Dr. Swedi ketuanya? Ya, pakar pendidikan. Dewan Pendidikan. Dewan. Ya dewan ya. Ini kan bisa mengawal kebijakan juga. Dewan Pendidikan Kota Palopo ada. Jadi sebagai pengawal kebijakan atau mengontrol kebijakan pendidikan. Kemudian kita masuk ke masih ada modal politik kira-kira yang tidak kita ada mungkin yang terlewatkan. Modal politik. Ya. Kalau sudah tidak ada dari Bapak Ibu Ustazah, kita lanjut. Atau ada dari Anda semua? Kan terus terus. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya. Kita punya Islamic Center, wadah Islamic Center itu bisa kita jalin kerjasama dalam kegiatan keagamaan. Ya, kita sering mengadakan pengajian di sana ya. Kemudian PHBA, peringatan Hari Besar Agama. PHBI kalau kita ya. PHBI kalau kita ya. PHBA. PHBI. Hari Besar Islam. Karena kita kan 100% siswa kita Islam. Termasuk tokoh adat ya. Ini tokoh adat bisa salah satunya kita bisa belajar bermitra, termasuk kan field trip. Salah satunya field trip yang biasa kita lakukan ke misalnya ke itu di sana Istana Langkanae. Itu merupakan satu hal yang bisa kita manfaatkan sebagai pembelajaran dan hal-hal yang lain. Termasuk tokoh adat itu bisa kita panggil juga ke sekolah kalau ada sejarah budaya Luwu misalnya, mendengarkan langsung dari ahlinya, itu sebenarnya kita bisa panggil juga sebagai narasumber. Kemudian karnaval budaya ya, di sekitar sekolah kita
di Kota Palopo itu setiap tahun kayaknya setiap tahun itu selalu ada karnaval budaya. Itu untuk terkait modal untuk melestarikan dan menguatkan karakter kebinakaan global kita. Ada mungkin yang lain dari modal agama dan budaya ini yang bisa kita identifikasi yang terkait dengan yang bisa langsung terkait dengan sekolah kita. Modal agama dan budaya. Imkop, Safar Ramadan. Ya, Safar Ramadan. Safar Ramadan berarti Imkop ya. Ya, Imkop. Ikatan Mubalik Imkop ya masuk itu. Jadi Imkop. Ada yang lain mungkin yang selain tadi dan agama apa kita bilang tadi? Belum. Fisik itu fisik nanti. Fisik bisa masuk fisik nanti. Kita ingatkan nanti di fisik. Modal agama yang terkait dengan agama dan terkait dengan budaya yang itu bisa kita Bisa mungkin disamakan Sanggar Seni Ceningati. sanggar seni berarti sanggar seni ya. Ceningati. Sanggar seni. Apa dia model pemanfaatannya itu? Tempat belajar. Iya. Jadi bisa sekali-kali kita Sanggar seni Kemarin tuh Sanggar Seni Ceningati. anunya di Sebenteng almarhum sebagai wadah belajar. Iya. pengenalan Pengenalan budaya. lokal. Ya lokal. Mungkin lagu, mungkin tari-tarian, Ya, masuk itu. semua di sana. Ya sanggar seni termasuk ya, betul. Apa? Manasik haji. Oh, kegiatan. Oh, kegiatan manasik haji. Manasik haji. Kalau sering bicara ditambah kue tak nanti. Sebagai wadah pengenalan ya, pengenalan apa namanya? Ritual ibadah haji. Ibadah haji saja, jangan ritual. Kasih tes Jiki. Suatu kritis ki. Acara. Kayak mau kayak ada ilmu hitam mungkin. Ada mungkin lagi modal yang lain? Modal agama. Apa? Mabit. Masuk ke program dia. Ya, program kegiatan lebih teknis. Oke. Baik, terima kasih atas susulannya. Mungkin kita lanjut ke modal fisik. Ini modal fisik tadi termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustaz Zaidah, gedung pertemuan, termasuk gedung pertemuan Sinar Setuju, Penamatan. MCH semua itu mendukung kegiatan sekolah kita. BRC. Jadi yang saya identifikasi dulu ya, yang pertama itu yang hasil identifikasi saya, modal fisik di sekolah kita itu diantaranya bangunan sekolah, bangunan utama ya, ada ruang kelas, ada perpustakaan, ada ruang guru, kantor, aula. Itu semua adalah sarana prasarana yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pelayanan akademik di sekolah kita, non akademik dan akademik di sekolah kita. Kemudian modal fisik selain itu ada komputer ya, di kelas kita sudah ada komputer, ada CD proyektor, speaker ya, ada speaker untuk kegiatan PBN dan penilaian berbasis IT. Itu bisa kita manfaatkan seperti itu. Kemudian tempat ibadah, musola ya, musola termasuk tempat ibadah yang Islamic Center, Masjid Agung, itu semua modal fisik yang bisa kita manfaatkan untuk berkegiatan terkait dengan agama kita. Kemudian perpustakaan umum ini juga masuk fisik. Jadi sarana program literasi siswa. Kemudian stadion atau lapangan olahraga ini juga termasuk modal fisik yang bisa kita manfaatkan. Ekskul yang sudah kita manfaatkan sekarang, ekskul bola.
Kemudian mungkin masih ada modal fisik yang tadi ada tadi ya, belum ditulis apa tadi, gedung pertemuan. Gedung pertemuan. Semua itu. MCH, Sinar Setuju, ya, SCC, termasuk Aula Natona, itu kan semua itu termasuk sebagai MCH, BRC, SSC, masuk semua itu nah. Aula kelas 56. Terima kasih loh. dan termasuk Aula ke depan kelas 3 juga. Oh iya. Apa namanya di situ, mau dikasih nama situ? Allah kasih kamu. Ada mungkin masih ada modal fisik yang lain yang termasuk kayaknya kan WC juga tuh sanitasi ya. Apa nama itu? Sanitasi ya? Iya, sanitasi. Itu mendukung fisik sanitasi. Ada 5. Tempat parkir sana nggak ada atapnya. Dia putaran ekonomi di situ. Tempat parkir? Ya bisa juga. Ya. Tapi ada nggak tempat parkir? Ada sana nah, tidak ada atapnya. Belum ada tempatnya. Enggak, yang penting lah. Tempat parkir sanitasi. Ada kan orang tua Quran itu tempat parkirnya. Ada lokasi parkir. Apalagi modal fisik yang kita punya. Tadi kan sudah solar tadi. Kalau genset juga. Genset. Kalau mati lampu sekarang sudah dibutuhkan itu. Genset. Apalagi yang fisik. Masjid. Nah, tadi gambaran. Pakai banyak. Saya juga termasuk aset sekolah. Itu tadi dulu masuk masjid. Oh, langsung. Tadi modal manusia. Lambat ya. Kalau lambat tadi. Apa lagi di anu tak? Masuk manusia. Saya juga. Tempat sepatu, rak sepatu, Itu ya. fasilitas sekolah. Apa tadi? Kalau mau digabung semua itu galon, tempat sepatu, Fasilitas. fasilitas pendukung. Apa yang kira-kira lagi? Fasilitas pendukung lainnya. Masih ada mungkin tambatan modal fisik yang kelihatan kalau kita bisa mendukung sarana Payung, ya. payung, jas hujan. Nggak usah tuh. Oh, kecil. Apa itu? AC. Masih itu lah karena panas kok. AC. Kecil ya? Apa semua itu kira-kira? Masuk di yang tadi itu di ruangan. Dan ruangan lengkap dengan fasilitasnya. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya modal lingkungan. Ini lingkungan kita di sekitar sekolah kita banyak ruang terbuka, ya, ada sawah, ada tempat-tempat nongkrong, itu bisa menjadi salah satu aset ya. Kemudian kolam ikan Ustaz Rizal itu juga aset. bisa belajar di sana budidaya ikan ikan lele itu yang cepat cepat besar itu ikan lele. Ada taman kota juga, itu bisa menjadi salah satu sarana pembelajaran di luar sekolah. Ada lapangan upacara, kemudian tempat wisata alam, ini banyak di Kota Palopo ya, bisa kita tempati. Outbound, refreshing, apalagi kira-kira yang selain modal lingkungan alam ini
yang bisa kita manfaatkan. Sadar? Ya. Apa? Udah masuk ke tempat wisata alam itu. Masuk enggak ini? Oh, kecil sekali. Tempat wisata tempat wisata alam. Kayaknya masuk di situ, pantai, gunung, sungai. Tempat wisata. Pantai Labombo termasuk. Ada? Apa nak? Kolam renang, tempat termasuk wisata alam semua itu. Ya Bekambas. Kambas. Sama. Jadi dia termasuk tempat wisata. Refreshing, outbound itu masuk di situ. Tinggal dilaksanakan. Kemudian selanjutnya modal finansial. Nah, ini modal finansial itu diantaranya dana bos, kita terima ada sumbangan orang tua atau komite, SPP, kemudian kantin dan koperasi sekolah, kemudian donatur yang tidak terikat. Termasuk apa lagi di sini yang tidak ada? Ada mungkin yang terlewat modal finansial, sponsor, modal finansial. Sponsor apa ini? Masuk di mana? Hah? Masuk kan deh, donatur. Masuk ke sini kan, donatur. BSI juga masuk ya, Bang. BSI pinjaman ya, bisa pinjam. Bisa meminjam di sini sebagai modal usaha atau beli rumah bisa. Bisa juga katanya uang panai, bukan uang panetnya ya, anunya apa namanya itu? Apa yang namanya itu, bukan uang panetnya. IO-nya. IO. Ya IO-nya, biaya subsidinya. Anda dia bayar IO-nya. Dia yang bayar IO-nya. Iya, dipinjam. Masa mungkin agak gratis? Dan dia kan bisa dimanfaatkan, maksudnya bisa dimanfaatkan karena kita punya kerjasama yang baik dengan Bank BSI, jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak yang penting. Ya, masih ada mungkin sumber-sumber ini finansial. Anu tadi catering ya, catering belum masuk. Iya, catering. Bagaimana tulisannya catering? Kalau angkat modal sosial kan, jadi yang PJS. Masuk di mana PJS? Masuk itu juga, angkat itu. Iya, politik ya, politik itu. Kayak politik kan. Dan antar jemput termasuk agalon deh. Ada yang tadi kantin koperasi. Usaha galon ini pada finansial ini kita bisa buka. Jadi tadi itu modal politik masuk BPJS. BPJS kesehatan atau BPJS jadi pemerintah masuk BPJS. Masih ada mungkin modal finansial yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah. Tidak termasuk ke guru-guru yang pengusaha bisa mengembangkan tuh maksudnya dan finansial, maksudnya kerjasama tuh pemasarannya kan ada yang jual apa produk di sini tuh, itu kan modal finansial itu kan bisa maju madu apa. Tapi nanti kan ada anunya tuh presentasi.
Kalau lewat sekolah ya pasti ada bagi-bagi hasil. Ya, ya. Berarti masuk di sini apa namanya? Pengusaha ya? Guru. Ada lagi mungkin modal finansial ya, saya kira kalau tidak ada lagi, jadi untuk sementara itu adalah hal-hal yang merupakan aset sumber daya sekaligus kekuatan sekolah kita yang semuanya tadi yang kita sebutkan itu bisa menjadi bisa kita manfaatkan untuk kepentingan sebesar-besarnya, baik untuk proses sekolah, proses pembelajaran di sekolah kita maupun terkait dengan pengembangan sekolah kita. Jadi sebenarnya banyak sekali, mungkin masih ada yang belum terpikirkan dari aset yang kita miliki, tapi untuk sementara sudah banyak tadi aset yang kita miliki dan itu sangat bisa sekali kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan terkait dengan sekolah kita. Mungkin dari semua yang kita sudah paparkan ini, kita sudah bahas, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan. Dengan ini disilakan. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini untuk membahas Ananda, 2 orang yang mewakili siswa SDITN Sarmadani. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa kita manfaatkan untuk program-program yang akan kita lakukan ke depan terkait dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.